Tadinya mau acara bakar-bakar nggak jadi gara-gara ini yang lagi ngaji di belakang rumah ada yang ketawa ngikik. Begitu. Iya di belakang rumah diketawain ngikik. Itu suaranya jauh apa dekat? Di belakang rumah persis, di belakang rumah persis ngikik. Ya, jauh kali ya kalau. Akhirnya yang ngaji kan udah nih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yoyo Channel, Yopi dan Yoman. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada sahabat-sahabat dari Yopi dan Yoman nih, mau bagi-bagi pengalaman nih. Kita bakalan ngobrolin apa nih kira-kira ya? Kalau di daerah kalian itu kan kita kan kampung beda-beda ya. Kalau hal-hal kayak gitu tuh gimana? Kalau gua kan Bekasi. Bekasi lah. Nih, soalnya nih Lampung nih, itu gimana Son mistisnya? Kisah mistisnya itu gimana tuh? Begal Lampung mah. Begal punya ilmu tekbal juga kayaknya. Lampung mungkin di sana nggak laku kali setannya banyak lebih. Di sana tuh setannya setan berwujud nyata. Orang bawa celurit, bawa pesok, kadang ada yang bawa pistol Itu juga. apa jegat di jalan bang? Juga di jalan, di sana kan masih daerah rawa. Apa sih bajing? Iya termasuk bajing luncat itu bawang bajing gudang ya di sono. Bajingan loncat itu. Bukan bajing loncat. Lu sempet belajar itu gak? Enggak dong pak, kita kan di sini pak. Tapi sampai sekarang masih sampai sekarang. Ada yang tertentu apa udah mulai mengecil? Mengecil maksudnya mengecil tuh daerah yang biasanya rawan kayak gitu. Mungkin areanya udah berkurang. Cuman kan di Lampung itu masih banyak daerah yang sepi, masih banyak kebun, hutan gitu kan. Kalau jam malam ya hati-hati gitu. Karena yang gue tahu kan kalau daerah Lampung, bukan Lampung aja sih, Sumatera lah ya. Dari satu kampung nih misalkan kayak kabupaten nih, nanti ketemu kabupaten lagi kan biasanya kalau di Pulau Jawa udah rapat dah bangunan gitu ya. Kalau di sono itu bener-bener ngelewatin hutan dulu, hutan karet, entah hutan sawit, kayak gitu. Jadi jeda dari desa ke desa itu kita mengarungi jalan tuh yang masih banyak yang sepi gitu. Masih banyak kebun, sawah. Nah di situ tuh biasanya pelaku Ada daerah Lampung itu daerah mana gue gak tahu dah nama daerahnya apa, cuman masih daerah Lampung nih. Jadi itu tuh ada jalanan yang benar-benar rusak. Kalau dulu gue waktu zaman masih ikut travel itu ke Jambi pernah ngobrol itu, kenapa nih jalan ini gak pernah bener gitu loh. Dari dulu jalan begini-gini aja gitu. Sedangkan yang lain udah bagus-bagus kok di sini doang. Dari sini memang nggak boleh sama warganya gitu. konspirasi gitu. Itu emang nggak boleh dibagusin sama warga karena Buat nyari karena dengan jalan bagus orang kan pasti lewat-lewat aja nih. Dengan jalan rusak mereka bisa mintain ini dari kayak supir-supir truk kayak gitu. Kalau jalannya mulus, mereka kan bablas. Oh iya. Ada di daerah sana, cuman gue nggak tahu nama daerahnya apa gitu. Cuman yang pasti itu masih daerah Lampung kalau nggak salah. Pokoknya ada di suatu daerah lah. Sampai sekarang masih ada tuh ya? Mungkin. Lu sempet ngalamin gak di kampung lu sendiri? Oh, lu gue dibegal? pernah sekali pulang kampung. Pas pulang kampung momennya, gue turun kapal tuh jam 1 malam. Ya kan? Perjalanan ke rumah gue itu masih banyak lah daerah yang banyak hutannya, masih sepi gitu. Gue pernah tuh ngeliat ada motor RX King. Ini nyebutin merek ya? Gak apa-apa ya? Terus? RX King boncengan 2 orang. Yang di belakang itu di bajunya ada nongol sesuatu. Apa tuh? Ya semacam sajam gitu, senjata tajam gitu. Waduh kata gua, ini kayaknya begal nih kata gua. Tapi lo sama siapa bang di situ bang? Rame-rame ada, rame-rame. Jam 1 malam itu pas pulang kampungnya gua kayak duluan lah. Istilahnya belum momen-momen ramenya ya. Oh sepi lah ya. Masih sepi itu. Ya gua ngerem dulu, nahan dulu nih. Mereka jalan pelan, gua nahan dulu, nunggu siapa tahu ada temennya nih. Ternyata gua tungguin motor nggak ada yang lewat, mobil lagi. Kata gua. Pepet mobil gitu nggak bisa Ya ya? gua inisiatif tuh, udah nggak ada motor lagi, udah mobil aja lah kata gua.
di belakangnya jalan tuh ngikutin mobil juga ngebut tuh. Ya gue ikut ngebut, gue lewatin dah tuh si pelaku nih kayaknya nih mau bakalan malak nih. Lewat, alhamdulillahnya dia nggak ngejar. Itu dia ngajar. Alhamdulillah. Karena di belakang tuh ada mobil lagi. Tapi motor nggak ada yang lewat. Ini nggak mungkin lewat situ juga kali. Gak tahu gue ngapain. Mereka yang lihat udah tahu kali jam-jam rawan ya. Iya. Jadi kayaknya itu nggak cuma orang situ, maksudnya nggak cuma orang pendatang doang kali, yang siapapun yang lewat mungkin ya. Siapapun yang lewat bakal digituin Dia kali. pasti nyari momen ketika dia keadaan tuh sepi. Ya kan? Nggak ada yang lewat lagi, udah kita doang yang lewat. Udah. Habis. Jadi makanan dia itu. Udah pasti. Nah kalau di daerah lu Ndri, kisah mistisnya gimana tuh Ndri? Bisa mistis apa ya? Itu bukan mistis lah, pembegalan. Kejahatan kan. Kalau Andri gimana tuh Itu Ndri? sama kayak kejahatan si Rizky Bilar gebukin bininya. Kok bisa aja ke situ ya? Waduh, Sambungannya sambungannya ke Bilar. dibanting katanya. Tapi itu kejahatan. Benar. Itu kejahatan. Bilar itu ADRT itu kejahatan. ada. Dia bukan pejantan. Apa tuh tadi itu? Banci. Banci. Nah ini kalau saya daerah Sumedang nih gimana Ndri? Sumedang. Oh fokus Sumedang mah bikin tahu. Wih, doang. Gue nggak tahu. Tahu. Sumedang dong. Iya tahu. Tahu paling gede apa sih tahu? Kalau salah tetap fokus bikin tahu. Tahunya kayak tahu Sumedang. Maksudnya nggak ada lah pembegalan, maksudnya nggak ada. Iya kalau masalah nggak ada mah ada. Cuman kan memang nggak seberapa lah kalau di sana. Nggak usah jauh-jauh dah. Di daerah gua aja masih ada begal. Ini yang, iya. Yang gua tinggal sekarang nih Kirana. Udah berapa kali. Jam operasional tuh ya di atas jam 1. Emang jam-jam segitu sih. Sepi. Kan lu tau sendiri kan pas masuk tuh. Oh iya pas masuk yang gelap itu ya. Itu kan kebun gitu kan. Ini pengalaman gua waktu gua mau mancing berangkat malam nih. Kedua sama Nabai. Oh berarti di sini ya? Sini kali CBL nih. Kali CBL. Jadi itu ada jalan emang kalau udah lewat jam 12 itu udah sepi buat berbergada orang. Gue kalau berangkat mancing kalau lewat situ udah lewat jam 12 tuh bener-bener sendirian gitu, nggak ada temen. Sekalinya ketemu orang gua bawa motor udah kenceng-kencengan gitu. Kalau misalkan di depan nih ada orang kita kejar dia malah tambah kenceng. Kalau kita di belakang, ya misalkan ada orang di belakang kita pelan, mereka juga tambah pelan gitu guys. Terus ini Nah ini Pokoknya pernah saling kejadian menjauh aja. Jauh. Saling menjauh. iya. pernah kejadian gue berdua sama Nabai begitu masuk ke jalan itu emang bener-bener gak ada orang, tiba-tiba ada orang minta tolong ceritanya nih speak-speaknya si Nabai respon, dia maksudnya malah sempat berhenti dulu tapi nggak di depan dia lewat terus dia berhenti dulu. Kenapa itu bang orang? Gue sempat ngeliat dulu, maksudnya gue lihat dulu ternyata di belakangnya ada yang bawa kayu yang di belakangnya dia. Gue keburu engah nih ngelihat yang di belakangnya dia nih dari kebun keluar bawa kayu. Makanya gue langsung gas bay, langsung jalan tuh bablas. Modus. Oh nggak kebayang ya kalau itu bener-bener disamperin ya udah deh. Gue takutnya cuman itu doang tuh. Cuman gue keburu engah ngelihat di belakangnya itu udah megang kayu. Tapi dia ngejar nggak ngejar? Kagak ngejar, malah orang gue bawa motor. Ngejar mah kagak, cuman iya buat teman-teman mungkin gitu yang sering lewat situ hati-hati dah gitu. Kalau udah lewat jam 12 itu emang di situ sepi banget. CBL Bekasi. Pokoknya tambun-tambun dalam nih. Cibitung dalam pokoknya daerah-daerah situ lah, yang dalam-dalam itu lah. Kalau gabus bang, sekarang mah udah aman gabus ya, udah rame-rame. Nggak kayak dulu. Gabus udah banyak banget. Gabus iya. Gabus udah banyak banget. Udah banyak yang rame. Perumahan udah banyak yang nyebar di sana. Udah banyak kurir mondar-mandir. Kurir modal mandir. Kalau dulu kan gabus mah strong banget tuh. Kalau malam udah tuh sepi banget dulu. Sekarang mah udah rame. Rame. Pernah bang? Hah? Pernah sana nih? Pernah doi Nyari gue. Nyari apa?
Terus cewek gue di situ. Cewek lu. Bayu ke. Cewek mana? Tolong ini nggak Enggak, ini cewek yang mana tuh? Di kampus. Dulu. Tolong jangan di skip ya. Tolong jangan di skip. Bayu Ada. ke mantannya ada di ini nih. Di kampus. Bukan gabus sih, apa sih jatuhnya ke Tambelang sono. Jadi abang gua ceweknya sono, ya kan? Ya ceweknya sono, ada di daerah Tambelang situ. Nah, abang gua udah mulai nggak ngerespon tuh cewek, ya kan? Udah putus, gua sikat punya abang gua. Sudah beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah. Tanpa bilang-bilang sama gue. Oh, gue kira dibegal sama dia. Kagak dibegal dong, seguanya. Tadinya mau dibegal. Mau ditabrak di jalan kayak Tadinya mau dibegal. Tapi pengalaman begal mah gue nggak ada kalau pengalaman begal mah. Kalau sekarang tuh zaman itu ini dah tawuran antara kampung. Sekarang tuh Tapi sedih amat ya. Muntahan saudara ya. iya cakep, bodo amat kok. Cakep. Bener nggak? Kan? Oh, sih. Ya. Dasar Iya, mata daripada nggak ada. Pacaran malam-malam di situ aman. Bikinkan gue RT. Tuh kan aman Bayu ke. Kalau izin mau ke Tambelang apa ke mana? Kemana tadi? Gabus. Gabus. Tolong ya diwaspadai. Aman. RT nyuap RT lu. Ah lu mah. Waduh, untuk para RT nih. Bukok. Ya, Penyuapan instansi masyarakat ya kalau di tagline ya. Penyuapan instansi masyarakat. Itu sudah terjadi di masa lampau. Sudah tidak ada. demi keamanan dan kenyamanan, hubungi RT terdekat. Begitu. Aduh. Iya. Enggak dong. Lu lari ke sono sih ceritanya. Ya itu gue bilang pada saat waktu itu tuh ya abang gua sih laki-laki itu. Tapi nggak ngalamin kasus membegal. Kalau begal sih alhamdulillahnya gua nggak dapet. Belum nemu lah ya, jangan sampai nemu. Jangan lah. Jangan sampai Jangan kan amit-amit. belum tentu bisa ngelewatin itu kalau ketemu. Iya. Jangan sampai lihat. Jadi tipsnya kalau jalan malam nih, ada orang yang kesusahan di jalan, dorong motor ya, mogok apa gitu ya mungkin. Ya sebisa mungkin jangan ditolongin lah. Kesian amat Udah biarin aja. Apalagi di jam-jam di atas jam 12 lah ya ke bawah tuh. Dini hari itu kan hitungannya. Oh siapa tahu itu Mungkin hindarin aja lah gitu. Jangan ditolongin, udah biarin aja dia susah. Daripada nyusahin ujung-ujungnya. Oh, Ya kan? Lo takut begal dia aja. Iya kayak kasus dia tadi itu. Oh iya. Ya kan? Wih, mau jadi pahlawan kemalaman. Ya kan? Ada yang dorong motor nih. Nggak ini juga nggak make sense juga ngapain di situ. Iya. Makanya kemana-mana tuh kalian tuh harus waspada, cek bensinnya, cek motornya sebelum berkendara supaya nggak bakal mogok di jalan tuh karena kalian yang mogok bakal disangka begal. Betul banget. Jadi yang kalian tuh udah real bener-bener mogok, kehabisan bensin, mungkin mesin motor kenapa-napa, udah jangan ngarepin pertolongan dah, jangan ngarepin disangka begal lo sama orang. Oke. Jadi besok-besok kalau mau jalan ke pom bensin dulu beli 10.000 baru jalan. Ya, baru nanti. Kalau speedometer bensinnya rusak ya benerin. Iya benerin. Ya tahu bensin tuh habis apa enggak. Di jalan gini-gini ya. Gini doang. Emang motor lu ada speedometernya? Kagak ada. Ada. Bisa. Ada juga nggak fungsi. Ya kan? Sama bapak gue juga begitu. Bapak gue juga begitu. Udah feeling aja. Pilih aja. Ini kapan nih terakhir kali nih gue beli bensin? Terus kalau ketemu orang di jalan tau nyegat ya. Apalagi jam-jam segitu. Tabrak aja. Udah tabrak aja. Bener. Gue emang serba salah sih kalau di Serba jam-jam salah. segitu mah. Jam segitu tuh Ngindar aja udah jalan Iya, aja mendingan lah. ngindar gitu ya. aja. cari aman lah. Cari aman. Pokoknya jam-jam segitu ada orang tahu-tahu loncat ke tengah jalan, ada yang pura-pura mati di jalan, Pura-pura gak jatuh. usah digubrisin itu lah gitu. Tinggalin aja, kalau nggak tabrak kalian, biar mati. Soalnya di balik itu pasti ada temennya di belakang. Iya. Kalau nggak tanya dulu, bang begal bukan bang? Gitu. Keburu ditusuk. Keburu ditusuk. Baru bang kan. Set. Ya. Kan?
Bang. Enggak, jadi kejadiannya waktu gue itu kalau gue tanya, lu ngapain berhenti sih Bay gitu ya? Ya saya takutnya itu orang bener minta tolong gitu, soalnya kan abang tahu sendiri katanya dia teriak-teriak manggil-manggil gitu. Itu cewek Sebenarnya ya cowok. Kalau cewek udah beda urusan nih jam gitu. Cowok. Terus. Tapi nggak make sense juga kalau cewek di situ tetep aja tabrak. Iya pas si Nabai berhenti itu memang berhentinya nggak pas di depan dia gitu. Sempat ngelewatin dulu beberapa meter berhenti. Nah pas berhenti itu kan gua tengok nih. Gua tengok ternyata emang dari rumputan itu keluar satu temennya bawa kayu. Itu gue rasa temannya, lu sih pakai keluar, tar dulu, dia kan belum deketin kita. Ketahuan kan lu? Ketahuan kan lu. Lu nggak jadi kita naik Perempuan motor. benar, kalau perempuan mah biasanya kuntil. Ya gua mah lebih baik ketemu kayak gitu dah daripada yang iya begitu bener. gitu. Mending ketemu gaib. Tapi nggak ada yang kuntil dorong motor, nggak ada guys. Nggak ada kuntil dorong motor. Kalaupun ada cewek jam segitu ngapain? Ngapain? Nyari rezeki. Ya ada kuntilanak boncengan di motor. Ya, tapi jangan salah loh, ketemu kayak gitu biasanya apes buat dia, bisa apes buat kita, tapi kadang juga bisa juga. Ini pengalaman gua aja ya gitu. Jadi dulu kecil gua kan di kampung gitu ya. Dulu ceritanya gua nyari belut ke sawah nih. Malam itu. Malam lah, namanya ngobor kan. Gua ngobor nih ya. Ngobor. Itu ngobor gua bertiga nih. Ngobor bertiga nyari belut. Begitu turun ke sawah, kagak biasanya dah gue kok ngerasa kayak gimana gitu ya. Gue ngerasa pengen nengok ke belakang aja, kayak ngerasa ada yang ngikutin gitu. Oh abang sendiri? Bertiga nih. Yang dua kan, yang satu megangin obor. Kalau gue megangin golok nih, emang gue kalau ada belut ada itu gue yang bacokin gitu. Gue yang bacokin, yang satu bawa ember, gue lagi jalan nih. Begitu turun ini ke sawah, gue dari rumah itu turun nyamperin temen-temen nih. Begitu berangkat itu ngerasa kok kayak ada yang ngikutin. Gue pengen nengok ke belakang tapi gue belum sempet nengok ke belakang nih. Gue jalan lurus aja masih nih. Masih lurus aja, gue masih masih ke depan, gak nengok-nengok ke belakang. Begitu turun ke sawah, ternyata yang ngeh duluan itu malah temen gue. Gue sebenarnya begitu udah nyampe ke sawah nih, denger kecepak-kecipik kayak gitu kan, gue denger nih kayak ada suara-suara ngikutin gitu, tapi gue masih ke depan aja, gue masih enjoy gitu, gue nggak nengok sama sekali ke belakang. Nah pas begitu temen gue yang duluan gitu nengok ke belakang, dia tanpa nunjukin ada apa langsung lari, Allahu Akbar. itu kejadian lucunya tuh. Oh jadi dia lari tapi ninggalin teman-teman ya? Gue ditinggalin nih, posisi berdua ditinggalin. Jadi yang satu lari. Allahu Akbar, lu ngapa gitu kan. Yang satu temen gue panik, gue pegang tangannya, jangan lari kata gue, gak usah lari. Gue bilang apa sih, biarin gitu. Biarin gitu. Ini gue diikutin dia gitu ya, kagak lama dapat seember tuh nggak lama. Itu. Oh biasanya lama, biasanya berapa jam tuh? Biasanya kan gue sampai sejam 2 jam lah, biasanya 2 jam itu gue keliling nggak pernah dapat sebanyak itu gitu, nggak pernah sampai dapat sebanyak itu. Ngerespon temen lu kabur tuh gimana? Gue biarin gitu, dia kabur nih, obor dia lempar nih, batain dia lempar, dia lari, Allahu Akbar gitu. Nah si temen gue mau lari, temennya gue yang satunya gue pegang. Jadi berburu belutnya lu berdua doang. Jadi gue terusin tetap berdua, ini banyak itu, lu gak usah biarin gitu. Dia gak bakal ngapa-ngapain, udah slow aja gitu. Padahal dia mau minta dibagi, bagi bang. Nah itu Lagi banyak bang. Belut itu bertiga aja dia masih kuntilanak itu. Bener, tetap bertiga, ada sekunti. jadi gue tuh tadinya bertiga kan sama temen gue, yang satu lari, terus? Tapi si baterai ini dilempar sama dia, jadi dia lari bener gak bawa baterai gitu. Ya udah biarin gitu. Gue biarin, akhirnya baterai gue diambil kan, jadi berdua nih gue terusin. Gue masih nerusin, belut banyak banget udah belut. Sampai gue bener-bener penuh ember itu. Kagak biasanya itu. Gue muter-muter lama aja biasanya nggak sampai sebanyak itu. Itu mau bener-bener lagi banyak banget gitu. Berarti si kunti apa tuh? Ya. Lu nggak respon?
Kagak, gue biarin aja. Ya, kecewa dong dia. Gue biarin aja. Lu kalau mau, gue cuman Ya kecewa. setelah gue tahu juga ada yang ngikutin. Gue cuman bilang gini, lu kalau mau ikut aja nggak apa-apa. Gue bilang kali lu bagi-bagi rezeki juga gitu kan. Boki ini gue dapat banyak gitu. Kalau dapat banyak gue bagi. Gue cuman ngomong gitu, ngucap begitu gue. Tapi gue ya nggak lupa sama ucapan gue yang itu. Jadi begitu udah penuh nih ember, masih ngikutin itu, ya gue bagi 2, gue lemparin ke belakang, udah selesai. Nah temen lu itu gimana kan? Nah nyampe rumah baru dah kita tanya-tanya nih bocah yang satu yang lari ini. Kalau temen gue yang satunya ini juga sama, sebenarnya dia udah kagak enak aja udah. Begitu dia temennya lari satu itu, gue pegangin kan dia nggak lari nemenin gue, dia juga sama, udah apa baik diomongin, udah ayo buruan, udah slow, tenang aja, percaya sama gue nggak bakal apa-apa gitu. Tapi kan. Dia nggak lihat nggak? Dia mah kagak ngelihat mah kagak gitu. Makanya emang lu lihat apaan di belakang? Gue tanya kan di bocah yang satunya yang kagak lari. Yang gue pegangin, kagak ada apa-apa sih, udah makanya. Oh, abang ngeliat gak sosoknya? Kalau sosoknya mah kagak ngelihat, cuman denger suara aja. Oh, ada suaranya. Suaranya itu bener-bener kedengeran kayak kayak makin sayap gimana sih gitu ya? Burung, ada burung. Iya kayak bunyinya begitu kayak pas gitu, kayak inian angin tuh kayak berasa banget. Kalau ini mah nih baju kayak udah begini nih. Kalau baju tuh udah kayak begini saking merindingnya gitu. Baju dari yang gitu yang gue bilang dari pertama gue turun aja baju bulu kuduk ini udah kayak begini dah baju tuh udah biarin aja tapi Jadi gitu. bulu kuduknya ngangkat baju. Nah pas begitu udah kelar nyampe rumah ngobrol gue tanya, lu kenapa? Lu kagak lihat katanya itu di belakang ngikutin kita. Emang apaan yang ngikutin kita? Kuntilanak katanya ngikutin kita, makanya gue lari kata. Lalu PA ngapain lari, biarin ke orang kita dapat banyak gitu kan, lagi banyak kapan lagi dapat banyak gitu ya. Belut. Berarti kan abang selama pencarian itu kan nggak di satu titik dong? Enggak, Dia ngikutin di belakang. ngikutin. Bocah laparan emang. Ngikutin. Lapar itu. Jadi selama pencarian, si kuntilanak itu ngikutin dia berarti. Dia tuh nggak kepengen nakutin. Bang lapar bang. Bang lapar bang. Ini bang. Bang lapar bang. Dia ngikutin. Kasih 2 biji. Kalau lo nonton. Kalau lo nonton. Nih. Ya nangkep berat bareng. Dia ngikutin. Jadi begitu kita tahu juga, maksudnya kita tahu itu ada kuntilanak katanya gitu yang ngikutin, ya itu dia yang ngelihat, bener-bener ngelihat sosoknya mah gitu. Kalau gue sendiri nggak ngelihat sosoknya, cuman gue ngerasa gitu. Ngerasa aja. Iya karena ada suaranya juga. Iya, ngerasa tuh. Emang bener maksudnya gini. Sorry ya. Disclaimer dulu nih. Emang kalau orang bilang itu kuntilanak, emang sosoknya kuntilanak itu sama semua? Kayaknya enggak kan? Ya enggak. Dia mungkin ngeliat cewek gitu kali Iya. ya. Cewek aja kali gitu. Ya pokoknya intinya kan pas begitu gue tanya, emang ada apa gitu, lu lari-lari, emang lu nggak ngelihat, dia bilang gitu, di belakang kita ada yang ngikutin. Iya emang apaan gitu, gue ngelihat ke belakang kagak ada apa-apa, lu tanya nih dia gitu, maksud gue kan temen gue satunya lagi, emang dia ngelihat ada apa, gue tanya aja dia nggak ngelihat apa-apa, makanya gue lanjut gitu kan, gue lanjutin. Nah kalau temen gue yang lari itu emang dia ngelihat bener-bener cewek katanya, melayang gitu, maksudnya ngikutin. Pakai baju putih. Iya. Berarti identik, kalau identik gitu pasti kuntilanak lah biasanya. Nah itu ngikutin katanya, makanya dia lari. Baju putih, layang-layang. Kecuali cewek cuma bawa isi perutnya doang. Jangan dong. Apa namanya? Lampor ya? Apa? Lampor ya? Bukan. Kalau lampor itu keranda. Lampor keranda ya? Kalau lampor Kunyang. Kunyang apa kunyang? Kuyang. Kenyang. Habis makan banyak. Kenyang. Edah. Itu kenyang. Bagus. Jadi kalau Iya, begitu dong. kalau kejadian-kejadian kayak gitu mah masa kecil gue sering lah gue ngalamin gitu. Cuman kalau gue dari dulu nggak pernah langsung ngelihat sosoknya langsung gitu. Ya cuma terasa gitu ya. Terasa kadang suara kayak gitu, kalau suara kayak gitu itu sering kalau kayak gitu mah. Tapi kalau ngelihat langsung sosok begitu gue nggak pernah. Jangan dah. Kayak sekelibatan gitu. Jangan dah orang. Makanya kalau gue bilang sering ya sering gue udah kayak kejadian kayak gitu mah gitu. Pernah juga kejadian gue lagi, namanya dulu tuh gue nggak pernah tidur di rumah ya.
Jadi maksudnya di rumah gua. Jadi gua tidur tuh ada lah base campnya lah gitu ya. Nah itu gua biasa tidur di situ. Nah kebetulan nih yang biasa ketua pemudanya di situ tuh, yang biasa tempat nongkrong tuh malam Jumat nih kejadiannya. Malam Jumat. Ini malam Sabtu. Ini mah beda. Ini yang punya rumah. Kita lagi rame. Orang lagi acara bakar-bakar lah gitu ya. Cuman yang punya rumah nih lagi ngaji malam Jumat. Ngaji, dia masih ngaji dia mah gitu. Kita di luar masih ngobrol-ngobrol sambil ngopi kayak gitu. Tadinya mau acara bakar-bakar nggak jadi gara-gara ini yang lagi ngaji di belakang rumah ada yang ketawa ngikik. Begitu. Iya di belakang rumah diketawain ngikik. Itu suaranya jauh apa dekat? Di belakang rumah persis, di belakang rumah persis ngikik. Ya, jauh kali ya kalau Akhirnya yang ngaji kan udah nih, berhenti, udahan. Ngaji kata gue diketawain ngaji kata gitu. Lu pada denger gak gitu? Lu pada denger gak gitu? Lu pada denger gak gitu? Ini lucu deh. Ini lucu deh. Jadi dia keluar, lu pada denger gak? Ya denger lah gitu kan. Kepung udah. Kepung dong. Kepung ya bener-bener nih gue berlima nih ya. Bener keluar dikepung. Cuman gue nggak ngelihat sosoknya, yang gue lihat itu bebek. 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 Tapi di kampung gue nggak ada yang punya bebek. Oh, oke. Di kampung nggak ada yang punya bebek, tapi di situ ada bebek. Ada bebek. Bebek jadi-jadian bebek. Iya. Bebek satu. Akhirnya ya udah itu gitu.